Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Negeri 3 Depok. Hari ini jadwalnya matematika kelas 7. Silahkan dipersiapkan, baik itu buku tulis, alat tulis, kemudian buku paket yang sudah anak-anak pinjam dari perpustakaan untuk menunjang kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran maupun pembahasan, Pak Arfi akan lebih dalam memperkenalkan diri tentang siapa atau Pak Arfi itu. Nah, ini foto profil keluarga kecil Pak Arfi. Nama Arfi Budiarto, tempat tanggal lahir di Gunung Kidul, lahirnya 18 Oktober 1991. Kemudian alamat tinggal ada di perumahan SD Muhammadiyah Katisoka. Mungkin anak-anak banyak yang sekolah dulu alumni dari SD Muhammadiyah Katisoka dan sekarang sekolah di SMP Negeri 3 Depok. Namun mungkin banyak juga yang tidak kenal dengan Pak Arfi, karena walaupun Pak Arfi tinggal di perumahan SD Muhammadiyah Katisoka, Pak Arfi sering berangkat pagi, pulangnya sore. Kadang melihat anak-anak sudah tidak ada di SD, sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi ya tidak heran kalau anak-anak banyak yang lulusan SD Muhammadiyah Katisoka namun tidak pernah melihat Pak Arfi. Untuk nomor HP atau WA ada 0831 2363 3955. Silahkan bagi anak-anak mungkin yang ingin menyimpan nomor HP Pak Arfi silahkan disimpan. Jika mengalami kendala dalam belajar matematika, masih belum paham dengan materi yang Pak Arfi terangkan, masih belum bisa mengerjakan soal atau bingung cara mengerjakan soal tersebut, anak-anak bisa chat Pak Arfi atau WA Pak Arfi dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Insya Allah nanti Pak Arfi akan tanggapi dan Pak Arfi akan menjelaskan supaya anak-anak tidak bingung lagi. Nah, untuk status masih istrinya satu dan anaknya juga satu, alhamdulillah diberi anak laki-laki. Kemudian untuk ketugasan pokok di SMP Negeri 3 Depok, Pak Arfi mengajar kelas 7 ABCD, jadi silahkan dibetah-betahkan, disemangat-semangatkan selama 1 tahun. Anak-anak kelas 7 akan bersama Pak Arfi belajar bareng tentang matematika. Kemudian Pak Arfi juga mengajar kelas 8 C dan D. Untuk ketugasan tambahan, Pak Arfi diberi amanah untuk menjadi wali kelas 8C, kemudian menjadi kesiswaan. Jadi tolong sebagai anak-anak kelas 7 jangan sampai nanti ada masalah di sekolah, membuat masalah di sekolah, nanti akan bertemu dengan Pak Arfi. Kemudian selain itu juga pembina OSIS, pembina pramuka. Nah, jika sudah keadaan normal bisa masuk sekolah, kegiatan pramuka nanti bisa belajar bareng dengan kakak-kakak pembina yang lain dan Pak Arfi juga. Untuk selanjutnya Pak Arfi juga melatih tentang Tontideka. Nah, bagi anak-anak mungkin nanti kalau sudah normal kembali dan ingin melatih kedisiplinan baris berbaris, bisa belajar bareng di Tontideka. Dan yang terakhir, Pak Arfi juga mengajar OSN matematika bersama dengan Pak Isgiarta nantinya. Nah, untuk matematika kelas 7 semester gasal, materinya ada 4 bab. Ya, dimana untuk bab 1 adalah bilangan, bab 2 itu himpunan, bab 3 bentuk aljabar, bab 4 persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, materi-materi ini sebenarnya sudah dipelajari anak-anak waktu masih duduk di sekolah dasar. Nah, di SMP ini anak-anak hanya memperdalam lebih dalam lagi. Untuk bab 1 tentang bilangan yang akan dipelajari, yang pertama membandingkan bilangan bulat, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan dan serta sifat-sifatnya. Kemudian ada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Kemudian operasi hitung campuran bilangan bulat. Selanjutnya tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Jadi nanti anak-anak akan mengurutkan pecahan dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil.
Selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dan sifat-sifatnya. Operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dan sifat-sifatnya. Kemudian menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Kemudian kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dan yang terakhir faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, kalau anak-anak amati, ternyata yang akan kita pelajari juga sudah dipelajari waktu di sekolah dasar. Nah, untuk itu anak-anak sudah jelas punya bekal. Bekalnya waktu di SD atau sekolah dasar. Nah, di SMP ini hanya anak-anak akan memperdalam lebih dalam lagi. Nah, untuk persepsi tentang bilangan bulat ya. Di Rusia itu terdapat kawasan atau kota-kota yang memiliki suhu udara sangat dingin atau ekstrim. Misalnya suhu di kota Oymyakon mencapai minus 71 derajat Celcius. Sedangkan di kota Verkhoyansk mencapai minus 69 derajat Celcius. Pasti udara itu sangat dingin yang pernah terjadi di kota tersebut. Berbeda dengan di Indonesia ya. Suhu rata-rata di Indonesia adalah 29 derajat Celcius, tapi juga pernah suhu di Jakarta itu turun drastis jadi 23 derajat Celcius. Nah, apa tuh hubungannya hal tersebut, angka-angka tersebut dengan bilangan bulat? Nah, dalam matematika, angka negatif 71 dan negatif 69 termasuk dalam bilangan bulat negatif. Sedangkan angka 29 dan 23 termasuk dalam bilangan bulat positif. Nah, gabungan antara bilangan bulat negatif tadi, kemudian bilangan 0 dan bilangan bulat positif, itu dinamakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Yang pertama, membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat, sebelum kita menjelaskan bilangan bulat, mari menyebutkan bilangan. Yang pertama kita ingat kembali waktu SD, ada bilangan asli, yang disimbolkan dengan huruf A besar. Terdiri dari anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau bilangan dimulai dari 1, itu termasuk bilangan asli. Dan yang kedua bilangan cacah, itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi kalau dimulai dari 1 itu asli, kemudian di depannya diberi angka 0, itu menjadi bilangan cacah. Kemudian apa tuh bilangan bulat? Nah, tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi kalau ada negatif, 0, dan bilangan positif itu termasuk bilangan bulat. Untuk itu bilangan bulat di dalamnya itu terdapat bilangan asli, namun juga terdapat bilangan cacah. Nah, bilangan bulat memuat bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Kemudian letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan bulat seperti di bawah ini. Nah, perhatikan tentang waktu dulu di SD pernah membuat garis bilangan dari mistar misalnya. Nah, di situ ada titik pangkal yaitu 0, ada bilangan bulat negatif, namun juga ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan angka 0. Kalau bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Jadi negatif 4 terletak 4 langkah di sebelah kiri 0. Sedangkan 6, karena 6 itu positif, terletak 6 langkah di sebelah kanan angka 0.
Nah, untuk selanjutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Pada garis bilangan tadi, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya semakin kecil. Perlu kamu ketahui bahwa setiap bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Untuk contoh, 2 itu berada di sebelah kanan negatif 3. Artinya 2 lebih dari min 3. Jadi 2 itu lebih besar daripada min 3. Atau min 3 kurang dari 2. Sedangkan 6 itu berada di sebelah kanan negatif 5. Artinya apa? 6 itu pasti lebih besar daripada negatif 5. Atau negatif 5 kurang dari 6. Sedangkan negatif 8 berada di sebelah kanan negatif 10. Artinya negatif 8 lebih besar daripada negatif 10. Atau negatif 10 kurang dari negatif 8. Jadi anak-anak hati-hati di sini. Nah, kalau semakin besar angka negatifnya, nah itu artinya malah semakin lebih kecil daripada angka negatif yang lebih kecil. Nah, untuk simbol-simbol menyatakan hubungan antara dua bilangan bulat, pembandingan bilangan dijelaskan dalam tabel di samping. Nah, silahkan anak-anak perhatikan tabel yang ada di situ. Sudah? Sudah. Yang untuk A lebih dari B, simbolnya seperti itu. Nah, silahkan diamati. Kalau A kurang dari B, simbolnya juga seperti itu. Kemudian ada A lebih dari atau sama dengan B. Dan yang terakhir, A kurang dari atau sama dengan B. Dari contoh di atas dapat ditulis sebagai berikut. Kalau ditulis dengan kalimat sangat panjang, kalau ditulis dengan simbol matematika sangat pendek, yaitu 2 lebih dari min 3, ya, 2 lebih dari min 3 atau min 3 kurang dari 2. Yang ini 6 lebih dari min 5 atau min 5 kurang dari 6. Yang ini min 8 lebih dari min 10 atau negatif 10 atau negatif 10 kurang dari negatif 8. Untuk mengurutkan beberapa bilangan bulat, pada prinsipnya menuliskan bilangan bulat secara urut dari yang nilainya terbesar atau dari yang nilainya terkecil. Jadi itu tergantung dari soalnya. Kalau soalnya di situ disebutkan mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, ya anak-anak harus mengurutkannya dari besar ke kecil, bukan kecil ke besar. Jadi harus sesuai dengan perintah dari soal itu. Nah, perlu diingat dalam membandingkan bilangan yang besar, digitnya banyak, cara mudahnya adalah membandingkan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Contohnya 574.136 atau 574.136 lebih dari 574.998, karena nilai tempat ribuan bilangan 1 kurang dari bilangan kedua, yaitu 4.000 lebih besar daripada 3.000. Nah, itu beberapa penjelasan dari bilangan bulat. Jangan lupa untuk dipahami dan disimak betul-betul. Nah, masih kita lanjutkan lagi. Nah, bilangan bulat itu ternyata mempunyai lawan juga. Jadi lawan suatu bilangan bulat adalah, misal lawan bilangan A adalah bilangan negatif A, lawan bilangan negatif A adalah bilangan A. Jadi itulah lawan
yang terdapat pada bilangan bulat. 1 merupakan lawan dari negatif 1, atau 1 lawannya negatif 1. Negatif 5 merupakan lawan dari 5, atau negatif 5 lawannya 5. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, cara melakukan penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk menjumlahkan bilangan bulat itu ada beberapa cara. Yang pertama, penjumlahan dengan mistar hitung. Nah, mungkin waktu SD anak-anak pernah membuat mistar hitung untuk menjumlahkan bilangan. Nah, untuk hari ini Pak Arfi akan memberikan contoh untuk penjumlahan dengan mistar hitung, ya, terutama untuk penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, negatif 4 ditambah dengan 15 menggunakan mistar hitung, ya. Nah, pertama kita lingkari atau kita kodain dulu angka 15 karena yang positif adalah 15. Kemudian letakkan negatif 4 tepat di samping angka 0 pada mistar angka 15, atau boleh juga dibalik. Yang pertama, impitkan angka 0 pada mistar B, ya. Jadi mistar A itu adalah soal dari negatif 4 tadi, kemudian untuk mistar B adalah mistar yang angka 15 yang positif. Nah, kita impitkan 0 itu berimpit dengan negatif 4. Nah, kemudian kita lihat ternyata angka 15 berimpit dengan angka 11. Nah, hasil penjumlahan dari mistar A ditambah mistar B itu adalah 11. Nah, itulah hasil penjumlahan dari negatif 4 ditambah 15 menggunakan mistar itu. Nah, lakukan langkah-langkah dalam penjumlahan menggunakan garis bilangan secara urut dan benar, jangan sampai salah. Kemudian yang kedua, penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang garis bilangan. Nah, sekarang ada penjumlahan. Akan ditentukan hasil dari negatif 5 ditambah 12 menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama, langkahnya adalah dari angka 0 melangkah 5 satuan ke kiri karena menunjukkan angka negatif 5. Kemudian dilanjutkan dari angka negatif 5 melangkah 12 satuan ke kanan menunjukkan menjumlah dengan angka 12. Kita lihat di mistar hitung, ternyata setelah 12 langkah itu berhenti di angka 7. Jadi itulah hasil dari penjumlahan. Negatif 5 ditambah 12 itu hasilnya negatif, hasilnya adalah 7 positif. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang penjumlahan secara langsung. Nah, ini tanpa menggunakan dua alat bantu tadi, ya, tanpa menggunakan mistar hitung maupun menggunakan garis bilangan. Nah, penjumlahan secara langsung. Misalkan A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan A ditambah B, atau negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif, ya, ini negatif, buka kurung, A ditambah B. Jadi A ditambah B kita jumlahkan dulu, baru kita kali dengan negatif, itu sama dengan negatif A ditambah negatif B. Kemudian A ditambah negatif B itu penjumlahan bertemu dengan pengurangan, itu artinya dikali positif dikali negatif, kan hasilnya negatif, maka sama saja dengan A dikurangi dengan B. Kemudian yang ini negatif A ditambah B sama dengan negatif, buka kurung, A dikurangi B, karena ini negatif, kalau dikeluarkan ketemu negatif akan jadi positif. Nah, A dikali negatif A jadi negatif A. Untuk min B dikali negatif jadi plus B. Itulah
tentang cara menjumlahkan secara langsung. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita coba dengan contoh negatif 12 ditambah 5. Nah, antara negatif 12 dengan 5, nah kita menggunakan cara yang penjumlahan secara langsung ya, yaitu negatif buka kurung 12 dikurangi 5. 12 kurangi 5 kan 7. 7 dikali negatif 7 ketemu negatif 7. Jadi min 12 ditambah 5 ketemunya adalah negatif 7. Kemudian negatif 8 ditambah negatif 12 sama dengan berapa? Sama dengan negatif di sini 8 ditambah 12 yaitu 20. 20 dikali negatif ketemu negatif 20. Nah, ini ya, menggunakan min A plus B untuk yang pertama, yang kedua menggunakan min A plus negatif B. Nah, sampai sini ayo anak-anak, ada yang bingung atau ada yang belum paham? Nanti bisa ya, kalau Pak Arfi berikan soal, anak-anak sudah bisa mengerjakan. Kalau masih bingung, bisa chat Pak Arfi di nomor WA yang sudah anak-anak ketahui tadi. Kemudian sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini sudah mulai masuk ke sifat-sifatnya ya. Jadi penjumlahan pada bilangan bulat itu ada beberapa sifat-sifatnya. Yang pertama, pada penjumlahan dua bilangan bulat berlaku sifat komutatif. Komutatif itu pertukaran. Contohnya A kalau ditambahkan B itu kalau sama dengan dibalik B ditambah A. Contoh 5 ditambah negatif 12 itu sama dengan negatif 12 ditambah 5, yaitu hasilnya 7. Kemudian yang kedua, pada penjumlahan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Asosiatif atau pengelompokan. Nah, yang di dalam kelompok adalah A ditambah B baru ditambah C. Itu sama dengan yang di dalam kurung adalah B ditambah C baru ditambah A. Nah, contohnya 6 ditambah 8 ditambah negatif 3 sama dengan 6 ditambah 8 ditambah negatif 3 sama aja 6 ditambah 8 dikurangi 3. 8 kurangi 3 kan 5 sama aja 6 ditambah 5 yaitu ketemu 11. Kemudian penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, itu namanya sifat tertutup. Jadi bilangan bulat ditambah bilangan bulat ketemunya juga bilangan bulat, itulah sifat tertutup. Contoh 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 4. Jadi 9 itu bilangan bulat, negatif 13 itu bilangan bulat juga yang negatif, sama dengan negatif 4 ketemunya juga bilangan bulat. Nah, itulah 3 sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Masih ada lagi tidak Pak sifatnya? Oh, masih. Nomor 4 ya, bilangan 0 itu disebut unsur identitas pada penjumlahan. Jadi pada penjumlahan itu ada unsur identitas di mana bilangan itu ketika dijumlahkan dengan 0 ketemu bilangan itu, maka 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan. Contohnya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Hasilnya berapa? Ya A sendiri. Contohnya negatif 11 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah negatif 11. Hasilnya negatif 11. Contoh yang kedua, 9 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 19 sama dengan 19. Jadi ketika bilangan itu ditambahkan 0, ketemu bilangan itu sendiri. Itulah unsur identitas. Yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawan sama dengan 0. Jadi kalau bilangan bulat dijumlahkan dengan lawannya, pasti hasilnya 0. Contohnya, A ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A. Sama dengan berapa? Ya sama dengan 0. Contohnya 15. Negatif 15 ditambah 15. Sama dengan 15 ditambah negatif 15. Hasilnya berapa? Hasilnya 0.
Nah, setelah anak-anak mempelajari tentang penjumlahan dan sifat-sifatnya pada bilangan bulat, nah kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat. Pengerjaan hitung penjumlahan dan pengurangan merupakan dua operasi hitung yang saling berlawanan. Hal ini berarti pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A ditambah lawan B. Contohnya, kalau A dikurangi B, itu kalau dalam penjumlahan sama saja A ditambah negatif B. Kalau A dikurangi negatif B, itu dalam penjumlahan sama saja dengan A ditambah B. Perhatikan pola pengurangan bilangan berikut. Ayo, anak-anak harus fokus di sini. Nanti akan tahu saling berlawanannya antara penjumlahan dengan pengurangan. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kalau 5 dikurangi 7 sama dengan 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Kalau 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Nah, sedangkan 6 dikurangi 14 sama dengan 6 ditambah negatif 14 sama dengan negatif 8. Kemudian sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Nah, tadi di penjumlahan ada sifat tertutup juga, di mana bilangan bulat ditambah bilangan bulat ketemunya juga bilangan bulat. Ternyata di pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku itu. Jika A bilangan bulat dan B juga bilangan bulat, maka A dikurangi B ketemunya C juga bilangan bulat. Contohnya, negatif 15 dikurangi 7 sama dengan negatif 21. Nah, negatif 15, negatif 7, dan negatif 21 merupakan bilangan bulat. Itulah sifat-sifat pada bilangan bulat. Nah, untuk pemantapan silahkan perhatikan ini. Ayo mengurutkan. Silahkan Bapak beri waktu 10 menit untuk anak-anak mengerjakan. Silahkan ditulis di buku tulis caranya. Nah, nanti setelah mengerjakan pemantapan ini, Bapak akan mengirimkan link. Di dalamnya adalah latihan soal pemahaman materi tentang bilangan bulat yang hari ini sudah anak-anak pelajari dengan Pak Arfi. Nanti boleh buka buku, boleh cari searching di internet, silahkan. Selagi itu positif untuk belajar, Pak Arfi persilahkan. Namun tolong diingat, jangan saling tukar jawaban, itu yang tidak boleh. Nah, sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa setelah ini ada soal-soal yang harus anak-anak kerjakan, kemudian anak-anak kirimkan jawabannya tetap di Google Classroom. Sekian dari Pak Arfi, kurang lebihnya Pak Arfi mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Kita akan masih membahas tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar bersama matematika.